Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar kamu? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu jujur saja, perasaan dan keadaanku tak seperti yang kamu kira. Jujur saja, perasaan dan keadaanku tak seperti yang kamu kira. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu saja. Oke, teman-teman. Namanya kalau pembacaan umum harus pintar menilai, memilah, menyesuaikan. Oke, ya, jadi nggak usah marah atau emosi kalau nggak cocok, karena memang tidak mungkin mengcover semua orang ya. Kita lihat bagaimana perasaan dan keadaan dia yang sebenarnya tidak seperti kamu kira. Once you back, jadi jelas-jelas nih ya, kalau kamu lihat nih orangnya sedang memandang dari jendela ke kejauhan, teman-teman. Jadi orang ini ya mungkin saja tidak menunjukkan sama kamu emosinya dia tidak menunjukkan sama kamu ekspresi perasaannya, kelihatan seperti dingin, memunggungi kamu, seperti tidak peduli sama kamu, tapi sebenarnya ada energi dia menginginkan kamu kembali ya. Jadi kalau yang Sora lihat di sini ya, orang ini mungkin saja memang hubungannya sudah terblocking atau terjarak dari kamu ya. Memang tidak ada komunikasi atau ada ketidakjelasan atau ada yang sudah putus di sini mungkin juga ya teman-teman. Tapi ada satu energi dia menginginkan kamu kembali. Dan pada saat ini ya, kamu kelihatan di sini ada mountain ya. Dia memandang kayak ke arah gunung. Jadi mungkin banget ya orang ini itu sedang menghadapi banyak sekali masalah ya teman-teman. Ya, dia sedang juga merenungkan banyak masalah-masalahnya dia ya. Tapi di balik itu semua sebenarnya dia sangat-sangat menginginkan kamu kembali ya teman-teman. Photo proof, getting evidence ya. Mungkin ya teman-teman, kalau Sora lihat di sini, dia itu sudah tertangkap basah, punya kesalahan sama kamu ya. Kamu mungkin punya bukti foto ya dari kesalahan-kesalahan dia sama kamu. Mungkin kamu punya screen capture dan sebagainya ya. Mungkin di sini ada yang jelas ya, ngasih tahuin sama kamu kalau dia bohong atau dia nipu atau manipulasi gitu ya. Ada yang lapor ke kamu atau kamu menemukan sendiri gitu ya. Mungkin dia punya chattingan dengan lawan jenis lain dan sebagainya. Intinya kesalahan dia sama kamu itu kamu punya buktinya. Makanya dia juga sulit mengelak dari kesalahan dia sama kamu, karena jelas-jelas ada buktinya ya, sudah ada fotonya sebagai bukti nyata ya. Karena mungkin banget orang ini memang sifat yang keras, ego, mungkin juga suka denial atau memungkiri. Jadi kalau nggak punya bukti nyatanya, dia akan berkelit ini dan itu misalnya ya. Atau sesimpel dia pernah ngomong apa di chat, lalu di kemudian hari menjadi sesuatu yang berubah dan kamu masih menyimpan bukti percakapan itu ya. Dan kalau Sora lihat di sini teman-teman ya, kamu juga sudah berusaha untuk menjaga jarak dari dia ya, karena kamu mungkin banget merasakan banyak energi negatif dari orang ini gitu ya. Ada blocking negativity, jadi kamu berusaha untuk menjauhi orang ini supaya terhindar dari energi negatif ya teman-teman ya. Mungkin karena kamu ngerasa orang ini banyak hal-hal yang red flags ya, mungkin ada sesuatu yang kurang baik dari dia menurut kamu gitu ya. Jadi kamu milih untuk menghindar, entah itu sikap bohongnya, manipulasinya, dan egonya dan sebagainya. Orang ini itu paling pandai sebenarnya untuk kissing ass ya, paling pandai untuk baik-baikin kamu ya, ngambil hati kamu. Jadi kadang-kadang kamu pun menjadi gampang lagi untuk lulus setelah dia punya salah sama kamu teman-teman ya. Jadi karena kamu udah tahu bahwa orang ini sangat manipulatif, sangat pandai mengambil hati, sangat pandai merayu, sangat pandai lalalala, pinter ngomong gitu ya. Maka itu juga lah kamu berusaha untuk membuat batasan sama dia teman-teman ya. Dan tapi ya, kalau saat ini orang ini itu sedang dalam situasi yang sangat-sangat dramatis ya. Dan kalau Sora lihat sebenarnya dia tuh sangat-sangat masih berharap
kamu mau mengasihani dia ya. Jadi dia tuh kayak gimana Sora bilangnya ya, ada beberapa yang berusaha untuk mungkin memberikan kode atau tanda gitu ya, atau ketika dia bicara atau ngomong, dia tuh sering membuat situasi dia tuh benar-benar supaya dikasihanin, supaya kamu mau maafin dia lagi dan sebagainya ya. Jadi seperti berusaha mengambil hati kamu kembali lah, baik-baikin kamu lah ya teman-teman, supaya kamu tuh jadi nggak tega sama dia. Makanya kamu benar-benar ngindarin lagi orang ini gitu ya. Apalagi di sini kamu tuh sering banget membantu dia secara finansial ya. Jadi kalau Sora lihat, orang ini tuh memang secara kendala finansial itu cukup besar atau keuangannya, karena mungkin banget dia harus mensupport mungkin keluarganya, atau banyak hal yang harus dia biayai, ada hal yang harus dia bayar gitu ya. Dan selama ini kamu juga mungkin sudah banyak memberikan dia bantuan uang, atau bahkan mungkin meminjamkan dia uang ya teman-teman. Jadi itu salah satu yang kenapa dia senang untuk, dalam tanda kutip ini nggak semua ya, tapi beberapa dari mereka senang untuk ngebaikin kalian gitu, atau kamu yang nonton ini, karena kamu selalu mau bantu sebenarnya. Kamu tuh punya sifat dermawan gitu ya. Tapi saat ini ya teman-teman, kamu udah cuekin dia ya. Kamu udah tidak peduli lagi sama dia, nyuekin dia gitu ya, terserah dia mau gimana sekarang ya teman-teman. Dan dia pun menampilkan seolah-olah dia itu kayak tidak peduli atau dia cuek ya teman-teman sama kamu gitu ya pada saat ini. Namun sebenarnya di sini ada energi pemaksaan. Artinya apa? Sebenarnya di lubuk hatinya dia itu ada energi kesal dan kecewa. Kenapa sekarang kok kamu tidak lagi menjadi seseorang yang seperti dia mau ya. Selama ini tuh kamu tuh selalu ngikutin apa yang dia mau, selalu mengikuti alur yang dia buat teman-teman gitu ya. Tapi kalau Sora di sini gitu ya, dia sekarang sedang memikirkan gimana untuk dia bisa caranya menekan kamu, atau gimana caranya supaya bisa dalam tanda kutip dipaksakan untuk dia bisa mendapatkan apa yang dia mau teman-teman ya. Maka dia berpura-pura, ini fake, artinya ada kebohongan. Jadi sebenarnya teman-teman, keadaan dia tidak sebaik-baik itu. Seolah-olah dia tuh punya finansial yang sudah membaik, seolah-olah sekarang dia cukup, seolah-olah dia tuh punya tanpa kamu gitu ya teman-teman. Seperti sikapnya itu ada sisi angkuh dan kesombongan gitu ya. Seolah-olah dia tuh kayak, udahlah aku juga bisa tanpa kamu, aku juga cukup dan sebagainya ya. Karena mungkin saja itu sebenarnya salah satu cara untuk membuat kamu tuh ada sisi-sisi yang penasaran lagi sama kamu gitu ya, supaya dia itu kayak mancing sih kalau yang aku lihat di sini ya. Oke, dia pakai taktik-taktik atau cara-cara yang unik ya, untuk supaya memancing kamu untuk mungkin kepo lagi sama dia, penasaran lagi sama dia, atau menarik kamu kembali ke dalam diri hidupnya dia atau dalam keadaannya dia. Itu memang caranya dia, dengan berpura-pura cuek, berpura-pura baik-baik aja supaya kamu tuh jadi nyari dia balik ya teman-teman. Tapi sebenarnya dia pun diam-diam itu rajin loh stalking kamu. Sekarang sedang rajin banget mantauin kamu, mau tahu keadaan kamu gimana, karena dia sebenarnya masih punya energi terobsesi sama kamu. Meskipun dia tidak menunjukkan, tapi sebenarnya dia itu masih mantauin kamu, mau tahu soal kamu, lihat keadaan kamu di balik situasinya dia dan keadaannya dia lagi sibuk ya teman-teman. Tapi energi kamu sudah ngeblok atau ngereject dia ya. Dan sebenarnya kalau yang Sora lihat di sini, dia tuh di dalam lubuk hatinya juga dia berpura-pura sebenarnya baik-baik aja gitu ya, sombong gitu ya. Kenapa? Dia tahu gitu ya. Satu, dia itu takut banget kamu tolak sebenarnya. Di sini ada energi penolakan ya, dan dia merasa terblocking. Makanya dia itu sedang bingung caranya gimana supaya kamu tidak menolak dia lagi gitu ya, supaya kamu yang balik ngejar dia lagi teman-teman ya. Karena dia berusaha mencari cara, dia tuh men-stalking kamu atau mantauin kamu, dia berusaha untuk mencuri hati kamu lagi ya. Karena kan dia pernah mengambil hati kamu, pernah mencuri hati kamu, kini dia mau mengambil hati kamu lagi teman-teman ya. Mengambil kesempatan lagi. Jadi dia memantau kamu untuk lihat keadaan kamu dan masuk di sana ya. Ada juga yang mungkin ya nonton video tarot seperti ini, atau pergi ke tukang tarot atau apapun itu untuk mengetahui keadaan dan perasaan kamu seperti apa. Jadi dia nanyain gitu ya, gimana perasaan kamu atau potensi hubungan kalian ke depannya seperti apa.
Dan sebenarnya sekarang dia tuh sangat-sangat overthinking, sangat-sangat stres gitu ya di kepalanya dia, memikirkan cara supaya kamu mau lagi dekat sama dia, supaya kamu mau ada lagi bersama dengan dia, supaya keadaan di antara kalian bisa membaik lagi ya. Karena kan sebenarnya dia cuma pura-pura baik-baik aja tanpa kamu, teman-teman. Ya. Karena dia cukup terperangah ya, gitu loh ya. Kok kamu benar-benar bisa queen rising, kamu tuh seperti naik ya. Sebelumnya kamu di bawah kontrol dia, di bawah pengaruh dia. Tapi kamu sekarang sudah bisa kuat untuk mengontrol emosi dan perasaan kamu. Kamu tuh seperti bangkit untuk tidak mau lagi berkutat dalam segala hal yang negativity ya teman-teman dengan dia gitu. Jadi kamu tuh kayak, oh nggak apa-apa gitu ya. Mungkin kamu pernah menjadi seseorang yang mungkin bucin, mungkin sangat-sangat menunjukkan perasaan cinta kamu sama orang ini gitu ya, mendalam. Kamu rela untuk berjuang apa aja untuk dia. Tapi pada saat ini, kamu sangat mungkin sekali sudah siap ya untuk memperjuangkan diri kamu sendiri. Kamu bisa kok ya. Dan dia tuh sebenarnya cukup kaget dan ada sisi kesel gitu ya. Oh mungkin banget nih karena kamu udah banyak yang mengalami perjalanan perkembangan spiritual, jadi semakin susah untuk memanipulasi kamu atau mencuri hati kamu atau mencuri kesempatan lagi dari kamu teman-teman ya. Jadi orang ini benar-benar mantauin kamu. Jadi kalau kamu berasa ada energi seseorang yang kayaknya lagi mantauin kamu nih ya, bukan cuma secara sosial media, secara energi pun dia itu sibuk untuk mantauin kamu teman-teman ya. Dia memantau kamu untuk punya energi untuk tahu kapan dia bisa bergerak ke arah kamu teman-teman. Karena sebenarnya dia sangat-sangat masih dihantui perasaan banyak hal sama kamu ya. Jadi orang ini tuh masih dihantui oleh begitu banyak perasaan ke kamu ya. Antara perasaan rindu, perasaan kangen, perasaan teringat-ingat semua yang sudah terjadi. Energi merasa bersalah juga sebenarnya ada gitu ya. Jadi energi dia itu sangat-sangat dipengaruhi banyak hal sama kamu ya. Jadi ada energi kesel, kenapa kok kamu kayak kelihatan baik-baik aja dan udah move on dari dia, udah benar-benar seperti susah untuk dia masuk lagi ke kamu gitu ya. Tapi di satu sisi dia juga masih punya energi, punya memori kenangan-kenangan di antara kalian tuh belum bisa dilupain. Jadi sebenarnya dia juga ada investasi perasaan teman-teman ya. Dia ada investasi perasaan. Dan ketika kamu menjauh, kamu menunjukkan kamu sudah tidak tertarik lagi sama dia. Nah disitulah dia semakin ngerasa kayak, wah aku kehilangan kamu nih ya. Karena buat dia kamu itu tuh kayak jackpot, kayak memenangkan orang yang sangat-sangat spesial ya. Ya, jadi kamu tuh udah semua paket yang dia butuhkan, bantu dia secara banyak hal, mungkin banget secara fisik juga kamu tipenya dia banget gitu ya, secara personality juga kamu tipenya dia banget gitu. Tapi karena dia memperlakukan kamu dengan salah, dia kayak kamu pergi dari dia gitu loh ya teman-teman. Jadi dia tuh kayak masih belum bisa lepasin kamu dan masih mau terus-terusan tahu dan mantauin kamu terus. Benar-benar meneliti terus ya, mengobservasi terus teman-teman. Apalagi teman-teman di sini, dia makin merasa mungkin banget ya, dia sedang menjalani satu demi satu hal-hal yang kurang baik dalam hidupnya dia sebagai bentuk manifestasi dari karma yang buruk ya. Jadi mungkin banget ya, perlahan-lahan dia itu mulai mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Dan dia merasa secara pikiran dan energi, dia merasa itu semua terjadi juga karena banyak ya kesalahan-kesalahan dia sama kamu teman-teman. Dia mencoba untuk lari dari perasaan dia sama kamu. Cuma terasa sangat sulit untuk menghindari energi kamu teman-teman ya. Oke? Dan kalau Sora lihat di sini ya, orang ini itu sebenarnya punya banyak sekali trauma ya. Jadi dia pernah mungkin dibully ya, sehingga dia itu punya banyak luka juga sebenarnya gitu loh teman-teman ya. Nah, jadinya cenderung negatif energinya karena punya banyak kekecewaan. Tapi orang ini menghindarinya dengan banyak bersenang-senang, dengan fokus ke yang lain, ngumpul-ngumpul sama temennya, pesta dan sebagainya teman-teman. Dan orang ini juga punya kesalahan sama kamu, ada cinta segitiga di sana ya. Dan kamu mungkin banget merasakan dia itu menjadikan kamu pilihan ya, entah ada kamu, entah ada yang lain gitu ya teman-teman. Nah,
Itulah juga yang membuat kamu semakin kecewa. Ya. Namun sekarang dia merasa justru energi perasaan dia sama kamu sangat-sangat besar, sehingga dia merasa sangat-sangat kuat energi dia punya perasaan sama kamu. Dia pun bingung kenapa dia bisa punya perasaan seintens itu sama kamu. Sementara kamunya sudah berusaha untuk moving on, ya. Kamu sudah cukup kuat untuk kayak udahlah, aku mau meninggalkan relasi ini gitu ya. Yang dia rasakan, teman-teman. Dia berusaha, dia pernah menjadi seseorang yang meninggalkan janji setianya sama kamu, ya teman-teman. Ya, dia pernah membuat kamu kecewa karena dia pernah janjiin apa, ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, sekarang dia itu berusaha mencari cara untuk supaya kamu itu mau kembali lagi, ya. Ada yang berusaha mungkin menuangkan perasaannya dia sama kamu melalui lagu, ya, mungkin menulis, ya, atau buat sesuatu untuk kamu, ya, dengan harapan kamu mau terima dia kembali kalau kamu tahu dia membuat sesuatu untuk kamu. Aku tuh pingin banget bilang apa yang aku perasakan sama kamu. Dia tuh sangat ingin banget loh komunikasi sama kamu, cuman kamunya udah ngindar banget dari dia gitu loh, teman-teman, ya. Aku sangat ingin memeluk kamu. Jadi ini energi emosinya tuh kuat ya. Kalau kamu lihat di sini ini banyak banget cups gitu. Jadi perasaan dia itu banyak mendominasi emosinya di sini, ya. Perasaan dia mulai mendominasi dia karena dia di satu sisi juga sangat kangen sama kamu. Aku pingin dong kita keluar lagi, ya, dating romantis kayak dulu, ya. Tuh, kartunya cup lagi, emosi lagi, ya. Karena kamu yang bisa menyempurnakan dunianya dia. Jadi sementara dunianya dia yang sedang nggak baik-baik aja ini, kamu yang menyempurnakan, kamu yang mengisi. Mungkin kalian sebelumnya pernah ya masak bareng atau makan bareng ya, dan dia berharap masih bisa masakin kamu lagi. I want to cook for you. Dan I choose you. Ini energi dari seseorang yang jelas ya. Sekarang dia baru merasakan energi yang kuat sama kamu yang tadi Sora bilang apa ya namanya, terhantui atau terus-terusan intens energinya, perasaan dia ke kamu. Dia pingin memilih kamu. I choose you, ya. Jadi kalaupun ada orang ketiga, dia lebih memilih kamu, teman-teman, ya. Dan dia sekarang sedang berusaha untuk apa namanya, membuat hubungan ini berhasil. Artinya orang ini akan ada satu langkah dan usaha lagi, akan terus memantau energinya untuk masuk ke kamu. Karena dia juga masih punya mimpi untuk membangun masa depan di antara kalian, ya. Keluarga. Karena sekarang dia baru merasakan bahwa memang kalau untuk membangun keluarga, kamu sudah calon paling tepat. Energi cup lagi. Dan dia juga merasakan ada koneksi pikiran di antara kalian. Dia merasakan bahwa kamu pasti bisa merasakan kalau dia lagi mikirin kamu dan sebaliknya. Dan aku pingin banget ya, mungkin di sini ada jarak di antara kalian yang ya mungkin nggak deket banget tapi nggak jauh banget, dan dia berharap untuk bisa nyetir, temuin kamu untuk bisa ngobrol dan sebagainya. Jadi jelas ya, ini adalah energi seseorang yang menginginkan kamu, ya. Yang dia inginkan darimu. Bentar ya, aku belum siap. Yang dia inginkan darimu. Jelas teman-teman ya. Dia ingin memulai awal yang baru, children. Dia ingin memulai awal yang baru lagi ya, teman-teman. Karena di sini ada sisi dia itu punya sisi kayak dia ngerasa sama kamu tuh terlindungi dan terjaga, ya. Give your relationship a chance. Karena saya udah bilang dia ingin mulai relationship-nya dari awal, dan dia ingin untuk diberikan kesempatan lagi sama kamu, teman-teman. Ya, karena toh hasrat dia sama kamu kuat banget, ya. Hasrat secara fisik, secara energi ini kuat banget sama kamu. Jadi ini jelas ya, energi seseorang yang menginginkan untuk diberikan kesempatan, teman-teman, sama kamu ya. Seseorang yang jelas menginginkan kesempatan dari kamu. Tapi apakah masih ada jalan ya? Apakah masih mungkin? Apakah baik kalau kamu berikan dia kesempatan? Whip, Clover, Lily. Teman-teman, kalau aku lihat di sini ya, banyak dari kalian tuh yang sudah merasa bahwa udahlah Sora,
Ya, sudah berkali-kali aku berikan kesempatan, sudah berkali-kali dicoba. Ketika selalu kamu melihat mungkin ada energi potensi atau energi energi kayak kesempatan kecil pun sudah pernah kamu lihat gitu. Kamu pernah melihat dia, bahkan yang ketika dia kebaikannya cuma sedikit pun kamu mau kasih dia kesempatan gitu ya. Cuman kalau Sora lihat potensi berhasilnya, kamu udah lihat sendiri tuh berkali-kali itu nggak berhasil gitu ya. Sehingga kamu cukup kuat energinya, belajar bijaksana, dan kamu pengen membuka lembaran baru. Ada energi Suns, kamu pengen punya lembaran positif yang bagus gitu ya. Kamu tuh pengen kayak membuka pintu hati atau pintu kesempatan untuk hal yang lain gitu ya. Dan kamu pengen mencapai kebahagiaan kamu sendiri, maka kamu memilih untuk merubah atau bergerak menghindari dia. Jadi kayak kamu pengen awal yang baru tapi bukan dengan dia. Kamu pengen ada transisi, kamu pengen ada perubahan. Jadi kalau Sora lihat di sini dari kamunya yang memang untuk namanya energi mau move on. Dari tadi kan Sora udah bilang udah nggak mau lagi, cuek, menolak dia, pengen menghindari dia, itu sangat-sangat kuat teman-teman. Bahkan beberapa dari kalian gitu ya sudah siap untuk kayak ya udah Sora, kalau memang aku harus sendiri untuk bertahan tanpa dia nggak apa-apa gitu loh ya. Toh pada akhirnya kalian menginginkan untuk kesuksesan atau kebahagiaan lain gitu ya. Itu yang kalau Sora lihat di sini. Jadi jelas ya, energinya dia kepengen untuk balik, tapi dari kamunya lebih kepingin untuk move on ya kalau Sora di sini. Jadi energi relationshipnya bukannya nggak bisa jalan, tapi kalau dari kamunya udah nggak mau gitu ya teman-teman, karena memang kamu sudah berusaha sangat keras sebelumnya dan sudah berkali-kali gitu ya. Masukan untuk relationship ini atau nasihatnya, teman-teman, paling tidak ada energi pembelajarannya. Sisi shadow terburuk kamu itu keluar ketika bertemu dengan dia. Sisi gelap kamu, ego kamu, marah kamu, benci kamu, perasaan kamu. Begitu juga dengan dia. Jadi paling tidak, kalau memang kamu sudah tidak mau melanjutkan hubungan dengan orang ini, paling tidak kamu bisa menyelesaikan sisi tergelap atau sisi shadow diri kamu sendiri ya teman-teman. Yang pasti kendalikan pikiran kamu, hati kamu, jangan ada kebencian, jangan ada energi negatif yang disimpan ya teman-teman, karena nanti akan tersimpan di alam bawah sadar dan hal-hal yang negatif yang akan terjadi. Mungkin ketika kita benci, Sora tahu tidak gampang untuk memaafkan ya. Itu nggak mudah gitu ya teman-teman. Tapi jangan sampai kita jadinya berafirmasi hal yang negatif untuk orang lain. Aku doakan dia gini, aku doakan dia gitu, biarin aja nanti dia gini, biarin aja nanti dia gitu. Dan ketika itu terjadi teman-teman, kita juga mendapat bagian di sana. Karena itu manifestasi energi kita. Ya, untuk yang namanya pembalasan, lalalala, itu bukan bagian kita teman-teman. Ya, jadi biarkanlah kita belajar yang namanya memang tidak mudah. Ya, tapi jangan sampai udah dapat kerugian karena kita dimanfaatkan sama orang ini dan sebagainya, dan kita masih dapat kerugian lain karena dapat impact. Itu sama kayak kamu lempar bola basket teman-teman. Ketika kita lempar bola basket, dia akan ada bouncing ya. Kalau kita lempar ke dinding atau ke lantai, dia akan ada mantul balik. Begitu juga energi teman-teman. Ketika kita menuangkan energi kebencian, kemarahan dan sebagainya, nanti ada pantulan baliknya ke kita. Ya, dan kalau kamu buang itu yang negatif, itu akan jadi pantulan baliknya negatif ke kita. Apakah kamu mau? Pikirkan baik-baik. Jadi belajarlah ya, ini semua proses gitu. Kita juga nggak gampang teman-teman, nggak gampang untuk merelakan. Kita udah tulus dan sebagainya. Aku juga nggak bilang gampang, tapi jangan sampai kita makin terjerumus dalam energi negatif. Intinya gitu. Jadi kalaupun dia mau datang, mau cari celah, ya sudah. Kalau memang kamu sudah bulatkan tekad, ya sudah diabaikan, atau ya sudah. Kalaupun memang dia datang dan ngomong dan sebagainya, kamu tinggal tegaskan secara baik-baik bahwa sorry, aku udah nggak bisa ada kesempatan lagi sama untuk kamu dan lalala. Tapi nggak usah menjadi ujaran kebencian, lalala. Itu bukan sesuatu yang positif kalau dari kartunya Sora. Malah menimbulkan efek bouncing atau efek pantulan balik ke kamu yang buruk gitu ya. Oke, untuk teman-teman yang ingin mengafirmasikan hal-hal positif dalam hidupnya untuk menarik energi keberkahan, rezeki, karena mungkin mau fokus aja sama keuangan, pekerjaan, silakan dibeli gelang sunstone ini dari batu sunstone ya, namanya gelang keberuntungan ikan, karena ini lambangnya adalah ekor ikan yang merupakan rezeki, uang dan sebagainya. Dia juga menarik hal-hal positif untuk jadi nyata gitu ya teman-teman. Manifestasi positif ya teman-teman. Harganya 255.000. Kamu bisa beli di Instagram Sora,
@sora_tarot, atau di Tokopedia 275.000, lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia yang lumayan. Bebas mau belinya di mana. Silahkan dibeli selagi masih ada, karena setelah ini habis tidak bisa di PO kalau cuma 1 atau 2 buah. Aku sudah ingatkan berkali-kali. Dan apalagi ingat ya teman-teman, tahun depan akan ada kenaikan PPN, itu pasti otomatis akan berdampak terhadap penjualan barang, ya. Paling tidak ada pajak untuk masuknya, ya. Karena ini Sora import juga produknya, makanya yang kamu lihat barangnya bagus karena dia juga salah satunya produk import, ya. Aku kalau pilih produk nggak pernah sembarangan. Aku pilih modelnya, aku pilih batunya, dan aku masukin fungsinya. Di setiap produk aku itu berbeda-beda. Jadi kamu bisa koleksi ya teman-teman. Dan ini bukan pelet, susuk atau pesugihan atau jimatan. Oke? Dan dibeli segera karena stoknya semakin menipis. Bisa buat hadiah, bisa dipakai diri sendiri, atau bisa dikantongin buat teman-teman yang cowok ya. Untuk itu juga Sora tekankan bahwa tidak ada COD ya teman-teman. Oke, tidak ada COD, lalu juga tidak ada pengiriman di luar Indonesia. Kalau kamu mau untuk dikirimin ke tempat kamu di luar Indonesia, silakan minta saudara, teman, dan sebagainya untuk kirimkan untuk kamu. Oke, kita ke zodiak dulu yang jelas sangat-sangat kuat di sini ya. Jelas dari water sign ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu sangat-sangat kuat sekali ya. Cancer, Scorpio, Pisces. Aku coba lihat dulu ya di sini teman-teman. Tadi aku lupa ada kartu apa aja. Cancer, Scorpio, Pisces, Cancer lagi ya, energinya sangat kuat. Ada energi Gemini juga di sini. Cancer, Scorpio, Pisces sama Gemini. Ya, Gemini. Terus kalau Sora lihat di sini ada energi Wands sedikit ya. Ada juga energi dari Aries, Leo, dan Sagittarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terbuka. Teman-teman yang kepingin untuk baca tarot, teman-teman yang kepingin untuk dilihat prediksi 2025-nya seperti apa, kalian boleh banget pesan untuk pembacaan 2025. Atau teman-teman di sini mungkin ingin belajar baca kartu sendiri, boleh juga. Atau teman-teman mau lihat bazi untuk tahu jalan hidup sendiri, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot. Oke? Dan teman-teman juga mungkin banget bisa untuk belajar sama Sora, ya. Nanti kalau udah belajar sama Sora, sesudah kelas juga tidak aku lepaskan karena akan ada pembimbingan. Oke, dimasukin grup bareng-bareng belajar sama yang lain. RWYGILMNHURGEHP 123 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Jangan lupa jangan skip-skip iklan. Jangan lupa subscribe, ajakin yang lain biar Sora terus bersemangat mengembangkan channel ini. Dan teman-teman jangan lupa juga Sora tunggu belanjanya dan Sora tunggu bookingnya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Buat kekurangannya minta maaf. Bye bye.